layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Tidak ada yang lain yang daripada kami mengalir pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kau satu-satunya bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan, sanjungan hanya bagimu saja. Tidak ada yang lain yang layak menerimanya, kecuali Engkau sajalah ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala penyembahan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Untuk pemeliharaanmu, untuk perlindunganmu, untuk penyertaanmu, untuk pimpinanmu dari waktu ke waktu dalam kehidupan kami semuanya. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan, Kau tidak pernah meninggalkan akan kami. Kau yang sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan kami, Kau juga yang akan meneruskannya sampai pada hari. Dan kalau pada malam hari ini kami akan belajar firman-Mu yang hidup itu, yang akan menjadi benih dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Firman-Mu yang memerdekakan kami, Firman-Mu yang memberikan arah dan menjadi terang bagi jalan dan kaki kami. Roh Kudus, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Beri kami hikmat dan wahyukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu akan memimpin kami semuanya. Firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu membawa kemerdekaan. Firman-Mu itu membawa kemuliaan-Mu, membawa pemulihan dalam kehidupan setiap kami. Dan sementara firman-Mu disampaikan, penyataan-penyataan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami semuanya. Ada perubahan pikiran, ada pertobatan, ada pemulihan, bahkan tanda-tanda heran untuk meneguhkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di penghujung bulan ini dengan tema Spirit of Excellence. Nah, sebelum saya sampaikan PowerPoint yang saya sudah sampaikan, saya sudah siapkan, saya ingin kita melihat kembali ayat-ayat yang menjadi dasar dari Spirit of Excellence itu. Itu tema yang sangat bagus sekali, dan sejujurnya saya tidak pernah mengkhotbahkan akan tema itu. Jadi ketika saya mempersiapkan, saya sungguh diberkati dan saya mempersiapkan dengan antusias, saya mempersiapkan dengan bergairah. Mari lihat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-54. 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-54 sampai dengan 58. Itu yang menjadi poin kita pada bulan ini. 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-54. PowerPoint saya nanti akan dibagikan setelah ayat-ayat ini. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-54, 55, dan seterusnya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat ini berbicara mengenai Yesus yang akhirnya dibangkitkan di dalam kekekalan, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa,
dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat yang ke-55, ayat yang sangat terkenal. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan semua saudara, sebelum saya lanjutkan di ayat yang ke-58, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-56 tadi, itu bicara mengenai maut dan dosa. Akibat dosa adalah maut, dan dosa itulah sumber dan masalah dalam kehidupan setiap kita semuanya. Dan maut itu mewakili puncak daripada pencapaian kuasa kegelapan. Itu disebut dengan maut. Tidak ada, itu merupakan gambaran dari kuasa kegelapan yang paling orang katakan paling ujungnya, paling topnya itu maut. Dan Alkitab mengatakan bahwa maut itu sudah ditelan dalam kemenangan. Siapakah yang mengalahkan maut? Yesus, Tuhan kita semuanya. Dan ayat yang ke-57 itu merupakan bagian yang sangat-sangat yang menarik sebelum nanti kita masuk ke ayat yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, saudara dan saya, kemenangan atas dosa dan kemenangan atas maut. Saudara tidak bisa membayangkan, saudara bisa menang atas dosa dan atas maut. Kita kadang-kadang masih kalah dengan emosi kita. Kita kadang-kadang masih kalah dengan kesabaran kita. Kita masih kalah kadang-kadang dengan kejengkelan kita. Kita masih kalah kadang-kadang dengan kemalasan kita. Kita masih kalah dengan keengganan kita. Kita masih kalah dengan kecerobohan kita. Kalau melawan kemarahan, kalau melawan kemalasan, kalau melawan emosi, kalau melawan ketidaksabaran saja kita masih saja sering kalah, tidak terbayangkan saya dan saudara itu melawan dosa dan melawan akibat dari dosa itu adalah maut. Itu tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan saya dan saudara itu bisa berhadapan atas dosa, menang atas dosa, dan menang atas maut itu tidak terbayangkan. Sedangkan rasa jengkel, rasa marah, emosi, ketidaksabaran, kemalasan, apapun semua dosa-dosa yang sepertinya kecil dan sepele, kita tidak bisa melawannya dan seringkali kita masih kalah. Lalu melawan maut itu tidak terbayangkan. Itu merupakan gambaran dari akibat daripada dosa, gambaran dari produk kuasa kegelapan yang paling wah, yang paling top di ujungnya itu adalah maut. Karena itulah ketika Yesus disalibkan, menebus dosa saudara dan saya, lalu dia mati, turun ke dunia orang mati. Lalu 3 hari kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dikatakan mengalahkan maut. Dia bangkit karena dia mengalahkan maut. Kalau dia tidak pernah bangkit dan dia tidak pernah mengalahkan maut, sebetulnya iman kita itu sia-sia. Karena kita tidak akan pernah sampai kepada kekekalan. Jadi maut itulah musuh terbesar yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Dia mati untuk menebus dosa saudara. Dia bangkit karena dia sudah mengalahkan akan maut itu.
yang saya dan saudara tidak mau memikirkannya. Dan sayang saya dan saudara mustahil bisa menyentuhnya, apalagi mengalahkannya. Seperti yang tadi saya katakan, melawan emosi kita, kita tidak selalu bisa mengendalikan. Melawan kemarahan kita, kita tidak selalu bisa menghandle-nya. Melawan ketidaksabaran kita, kita tidak selalu menang. Namun, Yesus sudah mengalahkan maut. Dan ayat yang ke-57 yang saudara harus pegang. Dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut itu. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau saya dan saudara tidak diberikan kemenangan atas maut itu oleh Yesus, saudara tidak akan bisa sampai kepada kekekalan. Saudara tidak akan bisa sampai kepada kekekalan kalau saudara tidak menerima kemenangan atas maut itu yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi ayat 57 ini merupakan ayat kunci. Kalau di ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Lalu ayat yang ke-57 dikatakan Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kemenangan atas maut itu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berdasar, berawal, beranjak dari kemenangan kita inilah. Kemenangan atas dosa dan atas maut inilah. Lalu kita bisa masuk ke ayat yang ke-58. Yang menjadi tema kita pada bulan ini. Dikatakan begini ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah mengalahkan dosa. Dan kemenangannya itu diberikan kepada saya dan saudara di dalam Kristus. Karena itu. Karena kita sudah mendapatkan kemenangan oleh Kristus, kemenangan atas maut itulah. Lalu bisa dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Saudaraku, berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Jangan goyah. Itu juga hal yang sangat sulit. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu dan semua saudara, bagaimana kita bisa melakukan ayat yang ke-58 ini? Kita mesti berdiri dengan teguh. Tidak tergoyahkan. Never give up. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana kita bisa memiliki spirit of excellence ini? Roh keunggulan ini. Roh yang membuat kita menjadi unggul dalam segala hal. Bagaimana kita bisa memilikinya dan bagaimana kita bisa hidup di dalamnya. Bagaimana kita selalu berdiri teguh. Bagaimana kita selalu tidak goyah. Dan bagaimana kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dasarnya adalah kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak, Ibu dan semua saudara, saya mencoba menyarikan dari apa yang sudah Bapak Ibu dengar selama bulan ini. Kita akan coba lihat beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip melayani Tuhan dengan spirit of excellence. Nah, saya mencoba ini hal-hal yang praktis dulu.
Ya, saya mencoba mendengarkan selama 3 minggu terakhir. Kalau tidak salah yang pertama Bu Iin, lalu Christopher Tapiheru yang kedua, betul ya Bu ya? Lalu yang terakhir minggu lalu Bu Selvi. Ya, nah saya coba lalu mengotak-atik apa sih sebetulnya hal-hal praktis yang saudara dan saya harus miliki dalam prinsip melayani Tuhan dengan spirit of excellence, dengan satu roh yang unggul, dengan satu semangat yang unggul. Nah, ini poin-poin yang praktisnya seperti apa. Yang pertama adalah keteguhan dalam iman. Keunggulan yang kita maksudkan itu bukan keunggulan hanya secara dunia. Oh, kita bisa bekerja, oh kita bisa punya uang banyak, oh kita punya jabatan dan sebagainya. Bukan hanya itu. Kalau kita bicara mengenai anak Tuhan, yang pertama yang harus teguh adalah iman. Kita bicara keunggulan dari sudut pandang firman Tuhan, dari sudut pandang rohani. Bukan hanya dari sudut pandang dunia. Kalau orang dunia, oh unggul berarti kamu excellent, berarti pekerjaanmu baik, uangmu banyak. Jabatanmu terus naik, posisimu terus naik. Kita tidak hanya bicara mengenai itu. Kita bicara mengenai pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keteguhan dalam iman. Pelayanan yang excellent membutuhkan dasar iman yang tidak mudah goyah oleh keraguan, oleh tekanan, bahkan oleh ajaran-ajaran palsu yang ada di dunia ini. Keteguhan ini memastikan bahwa pelayan tetap fokus pada visi, panggilan Tuhan, bahkan ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan. Yang pertama, keteguhan dalam iman di dalam Tuhan itu tidak boleh tergantikan oleh apapun. Kemudian yang kedua, ketahanan dalam tekanan. Pelayanan yang excellent atau pelayanan yang unggul membutuhkan sikap tidak mudah menyerah. Bahkan bukan hanya tidak mudah, tidak menyerah. Tidak pernah menyerah. Never give up. Meskipun ada rintangan seperti kritik, penolakan, atau kesulitan pribadi. Ketahanan ini memungkinkan pelayan untuk tetap setia pada tugasnya dan melayani dengan integritas, dapat dipercaya di tengah berbagai situasi. Ini poin-poin yang kita coba rincikan. Kalau begitu spirit of excellence itu praktisnya seperti apa, supaya Bapak Ibu dan semua saudara punya gambarannya. PowerPoint ini boleh dibagikan kepada semuanya, karena ini kita butuhkan baik dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga kita, bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Halaman berikutnya, yang ketiga adalah keunggulan dalam usaha. Artinya begini, upaya saudara untuk terus mengalami kemajuan, upaya saudara untuk belajar, upaya saudara untuk terus mengalami perbaikan. Saudara seberapa niatnya, effort saudara itu seberapa, kesungguhan saudara itu seberapa. Siapa yang ingin dipulihkan, saya ingin dipulihkan. Tapi sebetulnya kadang-kadang kita tidak terlalu kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak mengerjakannya. Saya ingin diberkati Pak. Saya ingin supaya saya memahami akan firman Tuhan. Tapi kita tidak untuk bahkan membaca firman kita malas, berdoa kita malas, melayani kita malas, bekerja kita malas. Seberapa besar upaya kita, keunggulan dalam usaha. Pelayanan yang excellent berarti melayani dengan sepenuh hati, penuh gairah dan tanpa setengah-setengah. Kesungguhan dalam melakukan sesuatu.
Yang berikutnya, melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan dengan keunggulan, dengan inovasi, dedikasi yang melampaui batas kewajiban. Alkitab mengajarkan kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang, kerjakan ini. Yang terjadi adalah yang kita harapkan, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi beberapa orang lain disuruh melakukan 1, dia melakukan 2. Karena apa? Ada keunggulan di situ. Ini adalah bentuk ibadah yang mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Poin yang keempat, kesadaran akan makna kekal. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, kita ini tidak hanya melakukan apa yang ada di muka bumi ini. Semua yang kita lakukan harus terhubung dengan kekekalan. Karena itu adalah ujung dari segala sesuatunya. Itu adalah ujung daripada keselamatan, itu adalah kekekalan. Jadi apapun yang saya dan saudara lakukan sekarang ini, itu harus terhubung kepada kekekalan. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, itu bukannya sekedar saya menyampaikan pada hari Senin jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8. Tidak, bukan hanya itu. Karena saya tahu apapun yang saya lakukan itu terhubung dengan kekekalan. Pelayanan yang excellent yang dipicu oleh keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk Tuhan akan memiliki arti di hadapannya. Saya berkhotbah itu satu hal. Saya menyampaikan firman Tuhan, itu adalah hal yang saya harus sadari. Saya menyampaikan firman Kristus. Dan kalau saudara menerimanya, dampak dalam kehidupan saudara dan saya itu sampai kepada kekekalan. Dan ini memberikan motivasi rohani, terutama ketika hasil pelayanan tidak segera terlihat secara fisik. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, setengah jam kemudian saudara tidak berubah apa-apa. 1 jam kemudian saudara tidak berubah apa-apa. Bahkan besok pagi saudara tetap akan sama. Lalu apakah pelayanan firman yang saya sampaikan pada malam hari ini, itu tidak ada hasilnya? Tidak. Saya harus menyadari bahwa meskipun secara fisik saya tidak bisa melihatnya, tapi setiap firman yang ditaburkan dalam kehidupan saudara semuanya, dalam kehidupan saya, sementara saya menyampaikan firman itu, saya yakin, seyakin-yakinnya, pada waktunya benih firman itu bertumbuh dengan cara yang saya seringkali tidak tahu. 1 bulan kemudian, saudara akan menyadarinya. 2 bulan kemudian, saudara akan menuainya. 3 bulan kemudian, saudara akan menuainya. Dan tanpa saudara sadari, firman yang tertanam dalam kehidupan saudara, itu juga membawa saudara di dalam kekekalan. Jadi kalau saya sampaikan firman malam hari ini di hadapan saudara, saya melihat sampai kepada kekekalan. Tidak terlihat secara instan. Tapi saya yakin dampaknya akan sampai kepada kekekalan. Kesadaran ini membangkitkan semangat untuk terus melayani dengan sukacita dan pengharapan. Siapa bilang pelayanan selalu menyenangkan? Tidak. Ada waktunya saya meratap dan saya menangis. Karena tidak semua pelayanan yang saya lakukan itu beranjak baik. Tapi ketika saya sadar bahwa sebetulnya ini semuanya adalah milik Tuhan. Dan saya melakukannya di dalam Tuhan. Saya melakukannya oleh Tuhan. Saya melakukannya dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman. Saya melakukannya dalam anugerah, dalam kasih karunia.
Lalu kembali saya melayani, kita semua melayani dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Karena tidak selalu pelayanan itu menyenangkan. Tidak selalu setiap kali saya selesai berkhotbah, itu saya kembali ke ruang green room dengan kepala tegak, itu tidak selalu. Kadang-kadang saya turun mimbar dengan hati yang sedih. Karena saya katakan, Tuhan, saya tidak yakin apakah apa yang saya sampaikan itu berhasil atau tidak. Kadang-kadang kita terpuruk, saudaraku. Tapi setiap kali saya mengingat Tuhan, aku tidak mau melihat hasilnya seperti yang aku lihat dengan mataku saat ini. Tapi saya percaya tidak ada satupun firman yang engkau sampaikan itu sia-sia. Semua akan bertumbuh pada waktunya. Yang kelima, poin yang kelima, fokus pada pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang excellent harus diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan pemimpin yang kelihatan. Kalau saudara hanya menyenangkan pemimpin yang kelihatan, pemimpin itu beranjak pergi, saudara akan melengos. Tapi lebih daripada itu menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia. Itu adalah pelayanan yang otentik, itu adalah pelayanan yang asli. Pelayanan semacam ini memiliki kualitas yang tulus. Karena dikerjakan demi kemuliaan Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Bukan keuntungan pribadi. Sekali lagi, bukan keuntungan pribadi. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakannya, tapi saya tidak dihargai, saya perlu dihargai, saya perlu kemuliaan, saya perlu pengakuan dan sebagainya. Selama saya dan saudara masih melakukan pelayanan untuk keuntungan pribadi saudara dan saya akan punya masalah. Karena tidak selalu respon manusia itu baik terhadap kita. Tidak selalu respon manusia itu memuaskan kita. Kita melakukan sesuatu yang satu senang, yang satu tidak senang. Tetapi kalau kita melakukannya demi kemuliaan Tuhan dan bukan keuntungan pribadi, Tuhan itu yang selalu menyempurnakan pekerjaan dan iman kita. Tahukah saudara, di hadapan Tuhan, pelayanan saudara itu selalu sempurna. Nanti kita akan baca ayat demi ayat. Orang bisa saja tidak puas dengan pelayanan saudara. Tetapi oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, Tuhan itu menerima setiap pelayanan yang saudara naikkan. Tuhan tahu pelayanan kita tidak pernah sempurna. Penyampaian firman kita tidak pernah sempurna. Pujian kita tidak pernah sempurna. Tarian kita tidak pernah sempurna. Tapi di hadapan Tuhan karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya bahwa Dialah yang menyempurnakan pekerjaan dan iman kita. Ayat yang ke-6, bukan ayat yang ke-6, bagian yang ke-6. Keberanian dan dedikasi dalam tugas. Melayani dengan excellent membutuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan dedikasi penuh terhadap tugas yang dipercayakan. Tidak ada ruang untuk kelesuan atau sikap setengah hati. Karena pekerjaan Tuhan memerlukan upaya yang maksimal. Saudaraku, bukan hanya pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di sini jangan hanya ini pekerjaan yang ada mungkin di AOC atau di gereja. Pekerjaan Tuhan ini termasuk pekerjaan yang dipercayakan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan Tuhan di sini itu termasuk setiap peran dalam kehidupan saudara. Saudara sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai pekerja, saudara sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai apapun. Dalam peran kehidupan saudara, baik pekerjaan yang sepertinya sekuler maupun pekerjaan yang rohani, semuanya itu merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan, termasuk peran-peran dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelayan, sebagai siapapun. Itu adalah pekerjaan
Tuhan. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir. Tapi ini maksudnya bukan poin terakhir lalu kita selesai, bukan saudaraku. Ini hanya kesimpulan-kesimpulan atau praktis-praktis hal yang selama mungkin 3 minggu terakhir disampaikan. Nah, kemudian baru saya akan khotbah yang hari ini. Tenang saja, ya hari masih sore. Yang ketujuh, penghargaan akan kebangkitan dan harapan kekal. Itu penghiburan kita sejati. Itu penghiburan kita sejati. Kesadaran bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan pengharapan. Kebangkitan Kristus yang memberikan kita kemenangan atas dosa dan atas maut. Kemenangan atas maut itulah yang membuat kita punya hak di surga. Itu kalau kita menang atas maut, kalau kita kalah atas maut kita di neraka. Saudara mungkin saya berharap saudara menangkap kebenaran ini. Kemenangan atas dosa dan kemenangan atas maut itu membuat saudara itu berhak atas surga. Kalau saudara tidak pernah menang atas dosa dan menang atas maut, saudara ada di neraka. Apakah saudara bisa melawan dosa dan melawan maut? Tidak pernah. Kalau saudara bisa melawan dosa dan melawan maut, Yesus tidak perlu datang ke muka bumi, mati, disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Justru karena saya dan saudara tidak pernah bisa menang melawan dosa dan melawan maut, Yesus harus datang ke muka bumi ini, menanggung dosa saudara dan saya, lalu harus menanggung akibatnya, yaitu dengan mati di kayu salib, lalu harus mati, turun ke dunia orang mati, berhadapan dengan maut, dan dia menang. Itu hal yang saudara dan saya tidak pernah bisa lakukan. Sekali lagi, melawan emosi saudara nggak pernah menang. Lalu bagaimana? Kemenangan itulah yang tadi di dalam ayat yang ke-57 dikatakan, kemenangan itu diberikan kepada kita. Ada orang yang bertanding mendapatkan piala, lalu pialanya diberikan kepada saudara. Demikian juga dengan Kristus. Kristus melawan dosa, berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan maut, dia menang. Kemenangannya itu diberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang membuat saudara punya pengharapan di dalam kekekalan. Saudara paham ini? Saudaraku, ini poin penting. Ini poin penting, saudara nggak boleh lewatkan ini. Saudara tidak boleh lewatkan ini. Sekali lagi, saudara tidak akan pernah bisa menang melawan dosa dan melawan maut. Hanya Yesus yang dikatakan menang atas maut. Betul ya? Yesus menang atas maut. Saudara setuju itu? Setuju ya? Saudara dan saya tidak pernah bisa menang atas maut. Kalau kita tidak bisa menang atas maut, kita tidak akan punya pengharapan dalam kekekalan di surga. Lalu bagaimana caranya? Yesus memberikan kemenangan itu kepada saudara. Karena itulah Alkitab mengatakan, saudara dan saya lebih daripada apa? Lebih daripada apa? Pemenang. Dan itulah tiket saudara di dalam kekekalan. Saudara jangan sampai lewatkan poin ini. Karena pengharapan kita bukan hanya di dunia ini. Pengharapan yang sejati adalah pengharapan di dalam kekekalan. Pengharapan di dunia, kita mengharapkan punya uang banyak, kita mengharapkan punya rumah, kita mengharapkan punya mobil. Tidak salah. Tapi pengharapan yang paling mulia adalah pengharapan di dalam kekekalan. Dan kita hanya bisa sampai kepada kekekalan kalau kita ini menang. Sayangnya kita tidak pernah menang. Lalu siapa yang memberikan kemenangan itu kepada kita? Siapa?
Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa berharap dalam kekekalan di surga. Kalau tidak ada. Jadi karena itulah ayat yang ke-57 jadi sangat-sangat penting. Kesadaran bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan pengharapan, memberikan semangat yang tak padam dalam melayani. Kenapa? Kenapa kita tidak pernah selesai, kita tidak pernah padam dalam melayani? Karena semua penderitaan dalam pelayanan kita, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di kekekalan, ini tidak sebanding apa, Yang saudara alami sekarang ini dengan semua, Pak, saya mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan. Dibandingkan dengan kemuliaan dalam kekekalan yang dianugerahkan kepada saya oleh Yesus Kristus, itu tidak ada apa-apanya, saudaraku. Karena itulah kita selalu memandang ke depan. Memandang kepada Kristus, kepada karya salibnya, kepada keselamatan, kepada kemenangannya. Kesadaran bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan pengharapan, memberikan semangat yang tak padam dalam melayani. Pelayanan tidak hanya fokus kepada hal-hal duniawi yang sekarang ini saja, tetapi juga pada nilai-nilai kekekalan. Saudara akan menghadapi apapun yang ada di dunia ini dengan hadapi sajalah. Tidak selalu dunia itu menyenangkan. Betul ya? Tidak selalu dunia itu menyenangkan. Saya berkecimpung dalam dunia pelayanan sejak tahun 80. Berarti sudah berapa? Sudah lebih dari 40 tahun, saudaraku. Tidak selalu menyenangkan. Tidak selalu menyenangkan. Banyak air mata, banyak duka, banyak pergumulan. Tapi yang kita lihat kan bukan hanya itu. Yang kita lihat adalah makna kekekalannya. Inilah yang memberikan energi luar biasa. Inilah yang memberikan semangat luar biasa. Baik itu adalah hal-hal praktis mengenai spirit of excellence. Semangat keunggulan, roh yang unggul itu. Nah, yang berikutnya adalah kita akan masuk kepada dasar yang teguh. Lalu dasarnya apa? Untuk kita bisa mendapatkan spirit of excellence ini dan melakukannya, itu dasarnya apa? Kita masuk pada PowerPoint yang bagian yang kedua, yang dasar yang teguh. Oke? Nah ini kita baru mau see. Yang berikutnya, halaman kedua. Ada pertanyaan besar, apakah dasar dan alasan yang membuat saya dan saudara bisa berdiri teguh, tidak goyah dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan? Dasarnya apa? Kalau dasarnya adalah feeling kita, dasarnya ada prestasi kita, tidak bisa. Saudara kita ini seperti kadang oke, kadang tidak oke, kadang kuat, kadang tidak kuat. Kita harus punya dasar yang tidak tergoyahkan. Kita harus punya dasar yang tidak tergantikan apapun. Yaitu apa? Kemenangan Kristus atas dosa dan atas maut. Yang sudah dianugerahkan kepada kita, dikatakan kemenangan Kristus untuk kita. Jadi semua karya salib, penebusannya, dia disalibkan menang atas dosa. Kabar baik Injil itu semuanya adalah untuk saya dan saudara. Nah, itu adalah dasar dari kehidupan yang berkemenangan. Kalau saudara melayani hanya dengan kekuatan saudara sendiri, kapan saudara bisa kuat terus-menerus?
Saudara capek, emosi saudara terkuras, perasaan saudara habis, meledaklah. Aku mundur, aku pergi, aku check out. Karena yang menjadi dasar-dasar pelayanan kita adalah kekuatan kita sendiri. Kita hanya melihat yang ada di depan mata kita. Kita tidak melihat dari karya Kristus sudah di kayu salib sampai kepada kekekalan. Apa yang harus saya lihat? Ketika saya berdiri di hadapan saudara, menyampaikan firman demi firman, yang saya lihat adalah Kristus dengan karyanya dalam kehidupan saya. Bagaimana Kristus sudah mati untuk saudara dan saya. Itu yang saya lihat. Bagaimana kasihnya, bagaimana kemuliaannya. Itulah yang membuat saya melihat bukan apa yang saya lihat secara mata. Yang saya lihat adalah karya Kristus dalam hidup saudara. Yang saya lihat adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya tidak bisa meyakinkan saudara. Saya bukan orang yang karismanya bagaimana yang bisa meyakinkan. Saya sadar saya bukan orang yang berkarisma. Yang saya andalkan adalah Roh Kudus dalam hidup saudara juga akan berbicara. Kemenangan Kristus untuk saya dan saudara adalah dasar dari kehidupan yang berkemenangan. Itulah dasar kita. Yang berikutnya, halaman yang ketiga. Jika maut dia kalahkan. Dan kemenangannya diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan kepada kita kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara menginginkan, Pak saya butuh mujizat, Pak saya butuh terobosan, Pak saya butuh perbuatan yang ajaib. Saya beritahukan saudaraku. Untuk membuat mujizat, untuk memberi makan banyak orang dengan mujizat, untuk membuat terobosan, untuk mencelikkan orang buta, membuat yang tuli mendengar, membuat yang lumpuh berjalan, yang membuat yang mati dibangkitkan. Yesus hanya berucap atau melakukan satu pekerjaan kecil. Tapi tahukah saudara, untuk menebus dosa saudara dan mengalahkan maut, dia harus mati dan bangkit. Ini adalah pekerjaan terbesar. Menebus dosa saudara, mati bagi saudara, bangkit bagi saudara. Ini adalah pekerjaan terbesar yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Maafkan saya, bukan mujizat, bukan terobosan, bukan pelipat gandaan. Maafkan saya. Kadang-kadang orang-orang hanya datang, Tuhan aku perlu mujizat, Tuhan aku perlu terobosan. Tidak ada yang salah loh saudaraku. Sampai dengan hari ini, Tuhan akan masih terus melakukan mujizat, tanda-tanda heran, dan terobosan dalam kehidupan saudara. Namun, itu bukan yang terpenting yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya, yang sampai dia harus mati dan berhadapan dengan maut, dan menang atas maut. Itu adalah hal terbesar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara. Kemenangan atas maut dan jaminan kekal di surga. Itu adalah hal terbaik dan terbesar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Melebihi semua mujizat dan tanda-tanda heran. Jadi mana yang harus saudara inginkan? Yang ini saudaraku. Bukan berarti mengharapkan mujizat, salah. Tidak loh saudaraku, jangan salah paham. Jangan salah paham. Bapak berarti tidak setuju dengan mujizat. Oh bahkan setiap hari Tuhan, aku perlu pertolonganmu, aku perlu pertolonganmu, aku perlu pertolonganmu. Kita perlu pertolongan Tuhan tiap hari. Tapi jangan lupakan karya Kristus di kayu salib. Jangan lupakan, itu bagian yang terbaik, terbesar dan termulia yang dianugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Besok pagi saya pulang ke Jogja, saya perlu perlindungan Tuhan sampai saya di Jogja dengan selamat.
Tapi yang jauh lebih penting dari kehidupan saya adalah keselamatan kekal yang Yesus sudah tanggung di kayu salib. Yang untuknya Dia mati. Untuk menjaga saya dalam perjalanan. Dia mungkin hanya perlu satu malaikat untuk mengawal perjalanan saya. Tapi untuk membuat saya dan saudara masuk ke dalam kekekalan, Dia perlu mati. Dia perlu disalibkan. Dia mati melawan maut dan dibangkitkan. Nah, perhatikan begini, jika maut Dia kalahkan dan kemenangannya diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita kemenangan dalam hidup kita sehari-hari? Kalau kemenangan atas maut Dia berikan kepada kita, bagaimana dengan makan, minum, papan, sandang, pangan? Apakah Dia tidak akan memberikannya? Dia akan memberikannya untuk saudara dan saya. Wong yang termahal Dia berikan. Yang termahal Dia berikan. Masa sih yang sehari-hari Dia tidak berikan untuk saudara dan saya? Kemenangan kita oleh Yesus Kristus atas masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Bapak, Ibu, dan semua saudara, poin-poin berikutnya kita akan belajar bagaimana Yesus itu adalah Sang Excellent itu sendiri. Dialah yang paling unggul. Jadi ketika saudara melakukan keunggulan itu bukan karena kekuatan saudara sendiri. Karena yang unggul, Sang unggul, yang paling unggul itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena kemampuan olah pikir kita. Kita bisa excellent karena kita sudah menerima perbuatannya yang excellent. Kita bisa excellent karena di dalam kita itu ada roh yang excellent, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus itulah yang menolong saya dan saudara untuk bersikap, bertindak secara excellent. Benar firman yang mengatakan semuanya oleh Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Beberapa ayat ini akan menolong saudara dan saya. Halaman yang berikutnya. Saya berikan daftar ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Dia akan terus membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kemenangan atas maut dan dosa itu diberikan pada saudara, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Apakah Dia tidak akan menolongnya? Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Kalau maut Dia kalahkan, dosa Dia tanggung sampai Dia mati. Masa sih makan minum pemeliharaan sehari-hari Dia akan biarkan saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan percaya pada omongan saya, percaya pada apa yang firman katakan. Halaman yang keempat, menang dan merdeka atas dosa. Berikutnya adalah daftar ayat-ayat yang akan meyakinkan saudara bahwa saudara akan bisa menjalani kehidupan ini dengan kuasa dan kasih karunia Tuhan. Menang dan merdeka atas dosa. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dia Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Semua ayat-ayat yang kita akan baca berikutnya, ini menunjukkan bagaimana posisi saudara dan saya di dalam Tuhan. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara dan saya dipindahkan dari kerajaan gelap, dari kuasa kegelapan, dan dipindahkan ke dalam kerajaan anak-Nya. Sejak kapan? Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu
pengampunan dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Poin yang saudara harus ingat, saudara tidak lagi hidup di dalam kuasa kegelapan. Saudara tidak lagi hidup di dalam kuasa kegelapan. Meskipun saudara tinggal di dekat kuburan, di depan rumah saudara ada pohon besar yang orang katakan angker, maafkan saya. Saudara tidak hidup di dalam kuasa kegelapan. Orang boleh katakan angker, orang-orang boleh katakan medeni dan sebagainya. Tapi secara hukum di dalam roh, saya dan saudara hidup di dalam kerajaan anaknya. Beberapa orang takut berjalan di bawah pohon besar. Tidak ada yang perlu saudara takutkan. Karena dimanapun saudara berada, saudara ada di dalam kerajaan anaknya yang mulia itu. Betul, seperti pepatah bahasa Jawa, setan ora doyan, demit ora dulit. Artinya tidak ada satupun kuasa di luar Tuhan yang tahan hidup bersama saudara. Saya ulangi, tidak ada satu kuasa pun yang tahan hidup bersama dengan saudara, kecuali saudara membuka pintu dan mempersilahkannya. Kenapa? Saudara dan saya hidup di dalam kerajaan anaknya. Tidak ada satupun kegelapan yang bisa menutup terang, itu tidak bisa. Di mana-mana terang itulah yang mengalahkan kegelapan. Ruangan yang gelap gulita, begitu ada satu lilin yang menyala, semuanya menjadi terang. Tidak mungkin kegelapan itu lalu menutup terang, itu tidak mungkin. Demikian juga dengan hidup saudara. Kalau saudara menyadari akan kebenaran ayat ini, tidak mungkin kuasa kegelapan itu lalu mempermainkan saudara, itu tidak mungkin. Kalau itu terjadi, bagaimana dengan ayat ini? Bahkan kuasa kegelapan itu akan terbirit-birit menghadapi saudara. Karena kemanapun saudara pergi, kerajaan anaknya itu tidak pernah pergi dari kehidupan saudara dan saya. Dia akan terus bersama dengan saudara. Bapak Ibu dan semua saudara, kenyataan firman ini harus melebihi dari semua apa kata orang, melebihi dari semua perasaan kita. Pak, saya takut Pak setiap kali saya lewat pohon itu. Saudara ingat akan ayat ini, dimanapun saudara berada, saudara ada di dalam kerajaan terang anaknya. Kecuali saudara tidak yakin bahwa Tuhan sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Maaf, apalagi hanya pohon yang angker. Apalagi hanya kuburan yang angker, itu sorry saja, maafkan saja. Maut dia kalahkan. Kalau hanya angker-angkeran begitu, itu sebetulnya tidak masuk dalam hitungan saudaraku. Tidak usah setelah ini yuk jalan-jalan ke kuburan, itu namanya cari masalah, tidak usahlah. Ya, setelah ini lebih baik cari warung batagor, itu jauh lebih bijak. Halaman yang berikutnya, halaman yang kelima. Hidup di jalan kemenangan. Ini salah satu ayat yang saya suka. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Yang selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Dia menyabarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudaraku, kalau mau dia kalahkan dan diberikan kemenangannya, diberikan kepada saudara dan saya. Dalam kehidupan sehari-hari saudara akan berkemenangan. Saudara menang atas kebutuhan sehari-hari, saudara menang akan kekhawatiran. Kalau mau dia kalahkan dan kemenangannya diberikan kepada saudara, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup saya dan saudara dengan semua kebutuhan dan pergumulan kita sehari-hari. Kerjakan saja tanggung jawabmu dengan excellent. Bekerjalah dengan excellent. Sebagai karyawan, jadilah karyawan yang excellent.
Sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang excellent. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, semua peran yang saudara lakukan, kerjakan dengan excellent. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Tuhan akan memberikan bagian pada saudara dan saya sesuai dengan apa yang saudara dan saya perlukan. Tidak harus rumah kita sama, tidak harus mobil kita sama, tidak harus pakaian kita sama. Allah memperlengkapi saudara dan saya berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan peran masing-masing. Hidup di jalan kemenangan. Yang berikutnya, halaman yang ke-6. Ini tidak boleh ditinggalkan, saudaraku. Karya dan jaminan Roh Kudus. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan baik-baik, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini yang membuat jaminan keselamatan kita tidak pernah bisa diambil dan tidak pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Karena yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai, bukan begini, bukan Roh Kudus memeteraikan, bukan. Meterainya Roh Kudus sendiri. Di mana? Di dalam hidup saudara. Seperti meterai kalau kita membuat perjanjian, lalu kertas, lalu ditempel meterai, lalu kita tanda tangan di atasnya. Selama meterai itu di atas kertas itu, perjanjian ini tetap berlaku. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Jaminan keselamatan itu, ketika saudara menjadi percaya, itu roh, itu Yesus menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus untuk menjadi meterai. Ketika saudara dan saya menjadi percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara, menjadi meterai dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ini adalah meterai keselamatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kuasa kegelapan tidak bisa mengambilnya. Karena yang menjadi meterai adalah Roh Kudus. Yang memeteraikan adalah Yesus. Yang sudah mengalahkan maut tadi. Dan bukan hanya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Setelah Roh Kudus itu menjadi meterai dalam kehidupan kita, lalu Roh Kudus itu juga menjadi jaminan bahwa saya dan saudara adalah milik Allah selama-lamanya. Yang membuat saya dan saudara menjadi milik Allah selama-lamanya. Dan Tuhan tidak akan melepaskan saya dan saudara karena Dia sudah memberikan DP. Dia memberikan tanda jadi, yaitu Roh Kudus. Sama kalau saudara ingin barang di toko, mungkin barangnya belum datang, saudara katakan, Pak, saya akan membeli barang ini, saya beri uang muka, saya beri DP, saya beri jaminan, supaya barang ini nanti kalau datang ini pasti menjadi milik saya. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Roh Kudus adalah meterai dan jaminan sehingga saudara dan saya adalah milik Kristus selamanya. Nah, keyakinan ini penting, saudara. Kalau saudara tidak pernah yakin dengan keselamatan saudara, saudara setiap hari bingung, Pak, apakah saya kalau mati masuk surga atau tidak? Saya kalau besok mati masuk surga atau tidak? Setiap kali saudara bingung, bagaimana saudara bisa melayani? Bagaimana saudara bisa bekerja dengan tenang kalau kepastian keselamatan itu tidak pasti? Tapi ayat ini memberikan satu kepastian pelayanan. Saudara dan saya tidak mungkin dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan. Bukan saudara yang memberikan jaminan loh, maaf. Saudara memberikan persembahan, Pak ini jaminan supaya saya selamat. Maaf tidak. Bukan saudara dan saya yang memberikan jaminan. Yesuslah yang memberikan jaminan supaya saudara dan saya
menjadi miliknya selama-lamanya. Bukankah ini kabar baik yang melegakan? Dan kalau dia yang memberikan jaminan, siapakah yang bisa mengambilnya? Siapa? Siapa yang bisa mengambilnya? Apakah iblis bisa mengambilnya? Tidak. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Berikutnya, halaman yang ke-7. Tadi kita bicara mengenai kepastian keselamatan. Sekarang kita bicara mengenai kehidupan sehari-hari. Gembala Agung memperlengkapi dengan segala yang baik. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Ini adalah jaminan perlengkapan Tuhan sehari-hari. Pasti Tuhan akan memperlengkapi saya dan saudara untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Pasti. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Lakukanlah pekerjaan pelayananmu dengan penuh sukacita. Tuhan akan memperlengkapi dengan pengurapannya, dengan kesanggupannya, bahkan dengan keperluan sehari-hari. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan bahkan mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah khawatir dengan perlengkapan sehari-hari kita, kebutuhan sehari-hari kita. Pasti Gembala Agung segala domba itu akan memperlengkapi saya dan saudara dengan semua keperluan untuk melakukan kehendak-Nya. Itulah kenapa kita tidak pernah berhenti melayani Dia dan melakukan semua peran kita. Berikutnya, halaman yang ke-8. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan perhatikan baik-baik dengan kekuatannya, perhatikan baik-baik. Dia menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Perbuatan baik kita seringkali tidak cukup baik. Siapa yang menyempurnakannya di dalam alam roh? Tuhan. Khotbah saya tidak cukup baik. Siapa yang membuatnya baik? Roh Kudus. Saya sadar khotbah saya penuh dengan kekurangan. Siapa yang menyempurnakannya? Roh Kudus. Peran saudara sebagai orang tua, sebagai ayah ibu juga tidak pernah cukup baik. Siapa yang menyempurnakannya? Tuhan Yesus Roh Kudus. Menyempurnakan kehendak untuk berbuat baik. Dan berikutnya, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara pernah bimbang, saudara pernah ragu, saudara pernah percaya, hari ini percaya, besok tidak percaya, lusa percaya, berikutnya tidak percaya. Saudara pernah iman saudara naik turun? Saya sering. Lalu siapa yang menyempurnakannya? Tuhan. Puas imanmu tidak pernah selalu di atas, naik turun. Siapa yang membuatnya sempurna? Tuhan. Jadi jangan sampai kita terintimidasi karena kita naik turun. Karena kita sadar semuanya hanya oleh kasih karunia. Tuhanlah yang menyempurnakannya. 2 ayat lagi lalu kita selesai. Halaman yang ke-9. Dia yang berkuasa menjaga. Kitab Yudas
pertama ayat yang ke-24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Siapa yang menjaga perjalanan hidup saudara? Yang naik turun ini, secara manusia kita naik turun, tapi sebetulnya entah bagaimana Tuhan akan terus menjaganya. Kadang-kadang kita belok kiri, kadang-kadang kita belok kanan, kadang-kadang kita maju, kadang-kadang kita mundur. Tapi Tuhan akan dengan kesabarannya, Dia akan terus menjaganya. Dia akan terus membawa saya dan saudara supaya sampai kepada titik akhir. Supaya finish strong. Siapa yang menjamin saya dan saudara bisa finish strong? Bisa sampai ke garis finish dengan baik, dengan tuntas. Menyelesaikan seluruh rencana Allah. Siapa yang bisa menjaganya? Siapa yang bisa menyempurnakannya? Tuhan. Itulah besarnya kasih karunia dan keajaiban Tuhan. Ayat yang terakhir, halaman yang ke-10. Sanggup menyelamatkan dengan sempurna, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu Dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Kristus datang kepada Allah. Sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Silakan para pelayan pujian bisa maju ke depan. Silakan Johan. Saudara perhatikan ayat ini. Keselamatan itu bukan begini. Bukan kita berpegang kepada Tuhan. Bukan. Keselamatan itu kita percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan yang memegang kita. Karena apa? Kalau saudara yang memegang, tangan saudara akan gampang capek, gampang lemah. Kalau keselamatan itu berdasarkan hanya dengan perasaan atau feeling saudara, oh imanku sedang oke dan sebagainya, itu tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi Tuhanlah yang memegang. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Karena apa? Iman saudara tidak selalu sempurna. Kita banyak gagalnya. Tapi Tuhan itu yang menyempurnakan. Dengan semua orang yang oleh Dia datang pada Allah. Perhatikan baik-baik bagian yang terakhir, kalimat terakhir. Sebab Ia hidup. Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Ketika Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela dan menjadi pengantara kita. Sehingga saya dan saudara di hadapan Bapa itu selalu benar. Pada zaman dahulu, pengadilan-pengadilan yang ada pada zaman dahulu, itu hakim di tengah, yang sebelah kiri itu adalah jaksa penuntut, yang selalu menunjukkan kesalahan saya dan saudara. Di sebelah kanan itu adalah pembela. Dan Yesus itu duduk di sebelah kanan, selalu membela saudara dan saya. Setiap kali saudara dan saya melakukan kesalahan, setiap kali saudara dan saya melakukan dosa, iblis akan menuntut. Tapi Yesus akan membela. Dan Dia katakan kepada Bapa, darahku sudah menebus dosanya sekali untuk selama-lamanya. Sehingga di hadapan Bapa, saudara dan saya itu selalu benar dan selalu hidup dalam perdamaian dengan Bapa. Dan bukan hanya itu, Dia terus bersyafaat bagi saya dan saudara. Kalau hari ini saudara ada di sini, kenapa saudara tidak ada di tempat lain?
Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara diberkati, siapa yang membuatnya? Yesus bersyafaat bagi saudara. Pribadi lepas pribadi. Sehingga saudara ada di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan iman dan pengharapan. Siapa yang bersyafaat? Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melepaskan saudara. Semua keunggulan kita karena Yesus. Dan semua yang akan kita lakukan supaya kita belajar bertumbuh dalam keunggulan, semuanya hanya karena Yesus. Amin. Saya ajak semuanya kita bangkit berdiri. Hadapkan dirimu kepada Tuhan. Dia yang menganugerahkan kemenangan itu dalam hidup saudara. Terima dan pastikan itu menjadi keyakinan di dalam batin, di dalam hatimu, di dalam roh. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Tidak ada yang bisa mengambilnya karena Yesuslah yang menjaga. Betapa bahagianya saya dan saudara hidup dalam jaminan Tuhan. Hidup di dalam jalan kemenangan. Hidup di dalam pemeliharaan ilahinya. Hidup di dalam jaminan keselamatan kekal. Betapa saya dan saudara bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Engkau yang menyempurnakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan biar setiap benih firman ini tertanam, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.